Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Syekh Ibnu Abbad berkata di dalam Syarhi Hikam, di dalam kitab syarah daripada kitab Hikam. Beliau menulis dan dikutipkan dalam kitab Hidayatus Salikin ini. Wa'lam, ketahuilah, annahu qad warada fil kitabi was sunnati, bahwasanya sungguh telah datang di dalam kitab, yakni Al-Qur'anul Karim, was sunnati dan sunnah, yakni daripada hadis-hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min fadlil ilmi, daripada keutamaan atau keagungan, keluhuran daripada ilmu, wal ulama'i, dan ulamanya. Jadi di dalam Al-Qur'an juga di dalam hadis-hadis Nabi telah banyak disebutkan yang datang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ma la yuhsa kasratan, yang jumlahnya itu karena banyaknya hampir-hampir tak terhingga, tidak bisa dihitung. Karena betapa banyaknya keterangan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi yang kaitannya itu menjelaskan tentang keutamaan daripada ilmu dan ulama. Di antara di Al-Qur'an itu yang menjelaskan tentang keutamaan daripada ulama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang telah diberi ilmu beberapa derajat. Ya, jadi Quran bilang Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, yang telah diberi ilmu beberapa derajat. Sedangkan keterangan yang kita baca pada pertemuan yang lalu itu, jarak antara satu derajat ke derajat berikutnya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Nah, ini beberapa derajat tidak dijelaskan berapa jumlahnya. Maknanya menunjukkan betapa banyaknya derajatnya. Tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tetapi tidak terhingga setinggi apa ilmu seseorang dan setinggi apa rasa takutnya kepada Allah. Disitulah derajatnya. Ini salah satu ayat Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir, maknanya lah ulama, orang yang mengetahui ilmu, ya, orang yang mengetahui ilmu dan mengamalkan ilmunya ikhlas karena Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada mereka perihal semua perkara-perkara yang menyangkut kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Nah, ketika ayat itu Allah menyuruh kita untuk bertanya kepada ulama, itu kan berarti menunjukkan kedudukan yang mulia dari seorang ulama. Kemudian juga dalam ayat yang lain, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja ulama itulah yang takut kepada Allah, atau sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Jadi orang yang memiliki khosyah, rasa takut yang mendalam, mereka adalah daripada kalangan dari para ulama. Nah, ini jenis-jenis daripada atau keterangan-keterangan, beberapa keterangan di dalam Quran yang menjelaskan tentang keutamaan daripada ilmu dan ulama. Ketika ilmunya dipuji, maka orang yang memiliki ilmu pun ikut menjadi dipuji. Banyak sekali, ya. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi yang telah juga kita baca kemarin. Nah, dikatakan wala yurja husulu zalika illa liman sahhat minhu niyatuhu. Ketahuilah bahwasanya keutamaan daripada ilmu dan ulama yang disebutkan tadi, derajatnya itu lebih tinggi dari derajat orang mukmin biasa, dengan derajat yang tiada terhingga tingginya. Dipuji Allah dengan disebut dengan ahli zikir, dipuji Allah dengan disebut bahwasanya dialah orang yang takut pada Allah secara sungguh-sungguh. Tidak sampai kemuliaan yang akan didapatkan itu kecuali
bila seseorang itu memiliki niat yang sah. Niat yang sah ini niat yang sehat. Jadi biarlah dia, umpama dia seorang ulama atau dia seorang yang alim, dia memiliki banyak ilmu, atau dia ada seorang penuntut ilmu yang gigih, tapi dia tidak sah niatnya. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya hanya untuk supaya dikatakan orang sebagai orang yang pandai, atau tujuannya menuntut ilmu itu hanya tujuannya untuk supaya bisa berdebat dengan orang lain. Kalau tujuannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keutamaan itu tidak sampai kepada orang tersebut. Nah, inilah pentingnya kita ini, ibu-ibu sekalian, kita belajar secara sungguh-sungguh karena kita yakin akan keutamaan ilmu. Kita belajar secara sungguh-sungguh karena kita yakin betapa utamanya yang namanya ulama. Tapi setelah itu tidak cukup, kita harus menjaga hati kita agar niat kita ini betul-betul kita menuntut ilmu ini karena kita sadar ini perintah Allah dan karena kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maksudnya. Wasihhatu niyatihi fi dzalik, dan sahnya niat atau sehatnya niat itu adalah sebagaimana ayyakuna aradahu fihi talaba mardatillahi ta'ala, bahwa diam dirinya di tempat menuntut ilmu itu atau ia menyibukkan dirinya di dalam proses ia mencari ilmu itu semuanya tujuannya untuk mendapatkan mardatillah, untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasti'malahu fima yanfa'u indahu, dan ketika dia menuntut ilmu itu tujuannya untuk mengamalkan ilmu itu, yakni ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi tidak boleh dipisah-pisah. Kita udah semangat untuk ilmu kan? Kita udah tahu keutamaannya. Kita cari mendapat ridho Allah. Nah, cara mendapat ridho Allah itu dengan kita mengamalkan ilmu. Wa isyaratul khuruji an zulmatil jahli ila nuril ilmi, dan ilmu itu yang bermanfaat tadi itu menjadi isyarah baginya, menjadi penunjuk baginya untuk keluar daripada gelapnya kebodohan kepada terang cahaya ilmu. Jadi kita ini sebelum kita memiliki pengetahuan terhadap sesuatu dikatakan sebagai orang yang jahil. Orang yang jahil itu orang yang tidak mengetahui sesuatu. Nah, orang yang tidak mengetahui sesuatu ibarat orang yang berjalan di malam yang gelap tanpa lentera, tanpa lampu. Kira-kira di perjalanan itu banyak sekali ujian dan godaan, banyak onak dan duri, banyak lubang-lubang yang bisa saja membuat orang terperosok. Kiri kanannya adalah jurang, tempat pijakannya pun kalau dia salah memijak ia akan menginjak duri. Ketika dia terpeleset sedikit dia terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Itulah ibarat orang yang berjalan di dunia tanpa ilmu. Jadi ibarat seperti itu. Nah, gelapnya itu adalah kita tidak tahu rambu-rambunya, yang kira-kira yang ini boleh apa enggak. Kita jalan karena ketidaktahuan kita, ternyata yang kita kerjakan sesuatu yang enggak boleh, yang ini nih. Kita tabrak. Ketika kita tabrak itu ibarat itu kita telah memijak jurang yang kita kemudian terjerumus ke dalam jurang itu. Dan ini bukan hanya perumpamaan, tetapi perkara yang benar akan terjadi demikian. Sebab ketika kita melanggar sesuatu itu tadi akan mengakibatkan kita terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua itu ada aturannya yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini ilmu, nggak ada yang lain kecuali ilmu. Tanpa ilmu ini pasti nabrak kiri kanan kan? Nabrak kiri kanan. Nah, kira-kira gitu. Penjelasan saya ini tidak bisa mewakili penjelasan yang dikehendaki oleh ulama, karena betapa dalamnya penjelasan mereka itu. Akan tetapi sedikit banyaknya kira-kira demikianlah penjelasan daripada orang yang tidak memiliki ilmu itu. Jadi ibu-ibu sekalian berpikir,
Orang yang nggak memiliki ilmu itu ibarat orang yang berjalan di tengah malam tanpa lampu, kemudian tempat berjalannya itu bukan lapangan yang luas. Enak juga kita suruh jalan di lapangan yang luas, tanahnya rata ya kan, kalau jatuhnya di rumput nggak apa-apa itu jalan di tengah malam. Tapi orang yang tidak berilmu itu ibarat orang yang berjalan di suatu jalan, kiri kanannya itu jurang yang dalam, pijakan kakinya pun penuh dengan lubang, nggak ada lampu sama sekali. Nah, sesekali cobalah kalau nggak percaya. Malam mati lampu, nggak ada gelap ya. Tapi kalau di sini nih nggak bisa ya. Ada orang kampung nggak? Dulu di kampung saya itu belum masuk listrik. Dulu ya, dulu belum ada listriknya. Ya itu mendingan itu kalau udah lampu yang besar itu, lampunya kecil. Nah di kampung, kemudian kita pergi ke tempat yang sepi di perkampungan yang belum ada listriknya tadi itu, tidak ada bulan dan lain sebagainya, itu benar-benar gelap Bu, tidak ada cahaya sama sekali ya. Nah, kalau permata asli nggak bisa dicoba-coba ini. Kita jalan sini, di sana ada yang hidupin genset dan lain-lain. Ya kira-kira itulah, bayangkan saja. Atau orang berkontemplasi itu kadang-kadang penting. Ibu masuk ke dalam kamar, kemudian ditutup semua jendelanya, hordeng ditutup, matikan lampu sampai tidak ada sedikit pun cahaya masuk ke dalam kamar. Kira-kira seperti itu. Ini hanya ruang yang seperti itu kecil. Bagaimana kalau dunia seperti luas yang ini nih, gelap semua tanpa ada pemandangan itu, lalu kita berjalan. Di sini ada rel kereta api jalan-jalan, wah, kita masih jalan tuh orang, nah seperti itu. Itu mendingan itu ya, bukan perkara yang terlalu besar dibandingkan dengan bencana akhirat. Nah kira-kira itulah, imajinasikan sendiri, berkontemplasi sendiri, bayangkan itu. Kira-kira seperti itulah kalau berjalan dengan tanpa ilmu. Nah maka ilmu ini akan menjadi isyarat penunjuk bagi kita keluar dari gelapnya itu tadi kepada terang. Ya kita sudah berada di tengah-tengah hutan belantara yang gelap tadi itu, kita sudah merasa ketakutan, kaki kita sudah banyak luka karena tersangkut duri-duri, kemudian mendengar suara-suara yang menyeramkan, ada suara harimau dan lain sebagainya, ada suara serigala. Pada saat itu kita merasa tidak mungkin ada yang bisa menolong kita. Kemana hendak kita keluar? Tiba-tiba seberkas cahaya datang, ya, seberkas cahaya terang ya, seberkas cahaya terang datang kan. Kemudian di hadapannya itu, gara-gara cahaya yang terang datang tadi itu, tampak di hadapannya jalan yang lurus. Di kiri kanannya ini dia lihat ada ular, di sini ada kalajengking, tapi ada jalan yang kosong yang di sini mulus, tidak diganggu oleh binatang-binatang buas itu. Akibat cahaya yang datang itu kemudian dia lewat sampai kemudian selamat sampai ke permata asri. Itulah ilmu itu, kira-kira begitu ya. Nah itu pikiran kita sampai seperti itu. Nah ini isyarat ilmu. Tanpa ilmu yang nggak bisa tadi ya. Fahadhihi niyatus sahihatu, maka inilah niat yang sehat itu. Ya, ini niat yang mencari ridha Allah, niat yang untuk mengamalkan ilmu, niat ingin mengamalkan ilmu itu yang bermanfaat. Kita jadikan ilmu itu sebagai penerang agar kita keluar daripada gelapnya kebodohan, maka dikatakan inilah niat yang betul itu. Hiyallati tuhmadu ala aqibatiha ajilan. Niat itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang orang tersebut akan menjadi orang yang sebab ilmu itu akan menjadi orang terpuji dan dipuji Allah nanti di hari kiamat. Wa tujtana samaratuha fi taatillahi ajilan. Dan selain daripada itu, dia pun akan diberikan Allah kemudahan-kemudahan di dunia sebagai buah dari ilmu tersebut. Jadi jangan khawatir, kalau orang berilmu jangan khawatir. Kemudahan yang akan Allah beri itu tidak hanya di akhirat, ya, tapi sebelum ia sampai ke akhirat. Bisa nggak kita langsung ke akhirat datang tanpa dunia? Nggak bisa, harus di dunia dulu kan?
Nah, meskipun yang abadi itu di akhirat, kemudian kenikmatan yang hakiki itu di akhirat, tapi kan nggak bisa orang lahir langsung sampai ke akhirat. Dia harus melalui yang namanya dunia. Orang yang ikhlas menuntut ilmunya, ingin mengamalkan ilmunya, Allah akan mudahkan dunianya, terlebih lagi nanti akhirat akan Allah puji-puji dan akan menjadi orang yang selamat. Nah, kira-kira itu apa namanya, penjelasan di dalam kitab Hidayatus Salikin sebagai pembukaan ya.